kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita doa dalam hati masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini merupakan konseling yang dilaksanakan secara kelompok. Nah, nantinya kalian akan menceritakan semua permasalahan yang dihadapi kalian. Nah, tapi hanya satu permasalahan yang akan dibahas pada sesi konseling ini. Tapi kalian jangan khawatir, nanti akan kebagian untuk menceritakan masalahnya. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas di mana nantinya semua permasalahan kalian itu tidak akan dibocorkan, baik oleh ibu maupun siapapun yang hadir di dalam kegiatan ini. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang mana kalian itu harus terbuka dalam menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalian kesini itu atas kesukarelaan kalian sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Tidak ada, Ibu. Oke. Jadi kalian kesini itu atas kesukarelaan kalian ya? Ya. Jadi tujuan diadakan sesi konseling kelompok ini yaitu untuk menambah keterampilan komunikasi kalian dan juga untuk menambah kepercayaan diri kalian. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kan tadi ada asas kerahasiaan. Gimana kalau kita buat ikrar janji dulu? Gimana? Ibu. Oke. Sekarang ikuti instruksi Ibu, tangannya begini. Pegang tangan teman kalian seperti ini. Jangan dilepas ya, kalau Ibu bilang jangan dilepas dulu. Ya, Ibu. Oke, ikuti instruksi Ibu. Saya berjanji tidak akan membocorkan apapun yang dibahas pada kegiatan ini. Sudah. Oke. Sepertinya kalian ini kurang semangat ya. Iya, Ibu. Kenapa? Belum makan. Ngantuk ya. Oke. Gimana kalau kita ice breaking aja? Iya, Ibu. Siapa yang punya ice breaking di sini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau ini bum prak. Kalau bum itu injak-injak, kalau prak ini Bu. Ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bum prak. Bum prak. Bum prak prak bum. Oh, udah. Ya. Kita belum kenalan ya tadi ya? Iya, Ibu. Oke. Tapi kalian udah kenal kan sama Ibu? Belum. Nah, Ada yang kenal Ibu. oh, ada yang kenal ya. Oke. Jadi kenalin, nama Ibu Nurlaila Sofia. Nah, kalian bisa panggil Ibu Laila. Nah, Ibu belum kenal sama kalian. Kalian kenalan ya? Ya, Ibu. Sebutin nama sama kelasnya. Ya, Ibu. Oke. Siapa yang kenalan dulu? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Vivi, kelas 12 IPA, Ibu. Oke, Vivi. Perkenalkan, nama saya Muti dari IPA 2. Ibu, perkenalkan nama saya Dia dari IPS Ibu. Perkenalkan nama saya Rahma Ibu dari IPA kelas 1. Oke. Jadi dari kelas 11 semua ya? Ada yang 12. Oh, ada yang kelas 12. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita mulai sesi konseling hari ini ya? Pakai ya? Siap. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, nah siapa di sini yang akan menceritakan terlebih dahulu masalahnya? Saya, Ibu. Oke, silakan Vivi. Gini Bu, saya itu mulai merasa gak percaya diri Bu sejak SMP karena saya itu
kulit saya karena gelap Ibu. Nah, sampai sekarang saya itu merasa minder dan selalu membandingkan diri saya dengan teman saya Ibu. Oke. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Oke, silakan Bang Muti. Kalau saya Bu ya disuruh presentasi atau disuruh ngomong di depan kelas, tangan saya langsung dingin Bu. Terus rasanya semua orang ngeliatin saya dan nunggu saya salah, jadi saya selalu cari alasan untuk tidak maju ke depan. Oke. Ibu, Ya, silakan Mbak Jelma. kalau saya tuh sering ngerasa beban sendiri. Teman-teman saya itu kayaknya gampang banget nangkap pelajaran. Sedangkan saya harus belajar lama dan tetap aja dapat nilai yang biasa-biasa. Jadi saya mikir mungkin saya nggak sepintar mereka. Oke. Saya Bu, ya kalau permasalahan saya itu Bu, pas di kelas itu saya merasa minder gitu Bu, buat ketemu sama teman-teman gitu. Oke. Jadi terima kasih ya karena kalian sudah berani menceritakan permasalahan yang dihadapi kalian. Nah, sekarang kita sepakati dari 4 permasalahan tadi, permasalahan siapa yang akan kita bahas pada kegiatan ini? Kalau boleh saya duluan Bu. Ya, Soalnya saya benar-benar merasa ini mengganggu banget tiap kali saya merasa maju presentasi. Oke. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini kita berfokus pada permasalahan Mbak Muti, yang mana permasalahannya itu ketidakpercayaan ketika berbicara di depan umum. Oke, di sini Ibu mempunyai teknik. Tekniknya itu teknik ABCDE. Apa itu ABCD Ibu? Oke, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu teknik ABCDE. Jadi, teknik ABCDE ini digunakan untuk individu mengetahui atau memahami perasaan, pikiran, dan juga untuk mengubah pola pikir menjadi pikiran yang lebih rasional. Nah, dari teknik ABCDE ini, singkatannya itu yang pertama itu ada A activating event, yang mana kejadian yang memicu munculnya perasaan atau pikiran. Nah, yang B itu adalah belief, keyakinan dari sebelum terjadinya masalah. Yang C yaitu konsekuensi dari permasalahan tersebut. Yang D itu disputing. Disputing ini bagian menentang dari pikiran dan perilaku. Nah, yang E itu adalah efek atau perubahan dari pemikiran baru. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sekarang Mbak Muti, bolehkah Mbak Muti menceritakan lebih spesifik lagi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Muti? Iya Ibu. Jadi gini Bu, saya akhir ini sering merasa nggak percaya diri Bu. Terus rasanya saya kayak nggak cukup baik dibanding teman-teman saya. Biasanya waktu di kelas, apalagi ada tugas presentasi atau diskusi, saya selalu merasa orang lain jauh lebih pintar, lebih berani, dan saya takut salah ngomong Bu, takut diketawain, dan akhirnya saya lebih memilih diam Bu. Oke. Ini mungkin cukup berat ya Mbak Muti, yang mana Mbak Muti harus terus-menerus membandingkan dan berpikir takut salah. Nah, sekarang Ibu tanya, sejak kapan Mbak Muti merasakan hal ini? Waktu itu sejak saya sudah dari SMP Bu. Terus tapi sekarang makin parah Bu, karena di SMA teman-teman saya merasa lebih aktif dan percaya diri. Terus kadang saya mikir saya nggak layak ada di sini gitu Bu. Saya merasa bodoh dan nggak punya nilai. Terima kasih atas kejujuran Mbak Muti ya. Jadi apakah ada peristiwa yang membuat Mbak Muti itu merasa permasalahannya ini muncul lebih kuat lagi? Waktu itu minggu lalu Bu, saya presentasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya udah nyiapin materinya Bu dan hafalin semuanya. Terus tapi pas maju tiba-tiba saya ngeblank, nggak ingat gitu Bu sama materinya. Terus saya lihat di belakang ada teman-teman saya senyum-senyum gitu Bu. Saya langsung mikir mereka ngetawain saya gitu. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau memberikan saran kepada Mbak Muti? Saya
saya Ibu. Ya, silakan Mbak Arma. Waktu kamu lihat mereka senyum pas presentasi, itu apa Mbak yang muncul dalam pikirannya Mbak? Saya pikir mereka ngetawain saya dan saya kelihatan bodoh. Oke, jadi Mbak Muti berpikir bahwa teman-teman Mbak Muti yang senyum-senyum itu, Mbak Muti berpikir bahwa mereka itu menertawakan Mbak Muti. Iya Ibu. Oke, nah setelah pemikiran itu muncul, apa yang dirasakan Mbak Muti? Gemetar, gugup, lupa materi. Sejak saat itu saya tidak mau tampil lagi. Oke, kita cek bersama-sama ya Mbak Muti, apakah benar pemikiran Mbak Muti itu terkait teman-teman Mbak Muti itu karena menertawakan Mbak Muti? Sebenarnya nggak tahu juga sih Bu. Saya cuma langsung mikir ke situ aja. Oke, itu merupakan hal yang wajar ya Mbak Muti, tapi pikiran Mbak Muti itu apakah 100% benar? Mungkin nggak juga Bu. Bisa jadi mereka senyum karena hal lain. Oke, jadi itu betul sekali ya Mbak Muti. Jadi Mbak Muti sekarang pikirkan, misal ada satu presentasi yang mana presentasinya itu mungkin cukup kurang tidak sempurna lah, bisa dikatakan tidak sempurna. Nah, apakah Mbak Muti berpikir bahwa mereka yang presentasi itu tidak pantas dan tidak layak untuk tampil? Nggak juga ya Bu. Semua orang bisa aja gugup atau salah ngomong. Jadi sekarang Mbak Muti coba pikirkan bagaimana jika Mbak Muti berpikir seperti ini. Saya memang merasa gugup, tapi bukan berarti saya gagal. Saya masih bisa mencoba lebih baik lagi. Nah, gimana menurut Mbak Muti jika Mbak Muti menerapkan pemikiran yang seperti Ibu katakan barusan? Kayaknya lebih lega ya Bu. Saya jadi nggak terlalu keras sama diri saya sendiri. Oke, sekarang Mbak Muti sudah bisa melihat ya mana pikiran positif dan mana pikiran negatif. Jadi tidak semua pikiran negatif Mbak Muti itu benar. Jadi itu akan membuat yang mana nanti Mbak Muti itu jika Mbak Muti berpikiran negatif, Mbak Muti itu akan menjadi lebih terpuruk, ya. Nah, setelah kita mengubah pikiran Mbak Muti tadi, apa yang dirasakan Mbak Muti sekarang? Saya merasa lebih tenang Bu. Jadi lebih bisa nerima kalau gugup itu adalah hal yang wajar. Dan saya juga mikir saya nggak perlu sempurna kok untuk bisa tampil di depan orang lain. Oke. Baik, sepertinya kita udah ada di penghujung waktu. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari Ibu? Oke, silakan. Yang dapat saya simpulkan pada kegiatan hari ini itu Mbak Muti memiliki permasalahan kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Ya. Nah, tapi sekarang Mbak Muti sudah mengganti pikiran tersebut ke arah yang positif dan semoga Mbak Muti lebih percaya diri lagi ke depannya. Oke. Nah, sekarang pada sesi konseling ini permasalahan Mbak Muti sudah selesai kan? Nah, jadi tinggal 3 permasalahan lagi ya yang belum selesai. Oke. Gimana kalau kita sepakati untuk melakukan sesi konseling lanjutan? Iya, Nanti kita sepakati hubungi Ibu boleh ya nanti ya. Ya. Hari apa? Ya, hari apa dan kapan itu nanti hubungi Ibu. Ya Ibu. Ya Ibu. Terima kasih karena partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata